Teriakkan haleluya. 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 Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tahun 2015 dahsyat. Tahun 2015 dahsyat. Tahun 2016 lebih dahsyat. 2016 lebih dahsyat. Karena bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan. Karena bersama Lebih Tuhan. keras. Karena bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi keberuntungan. Tuhan memberi keberuntungan. Tuhan memberi keberhasilan. Tuhan memberi keberhasilan. Di salam kanan kiri saudara katakan, Tuhan yang memberi tuntunan, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi keberhasilan dan segala kasih karunia. Ya, lebih dulu saya bersyukur pada Tuhan, kita semua bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia-Nya. Lalu juga saya ucapkan selamat bagi saudara semua yang sudah hadir. Bagi saya ini satu hal yang luar biasa. Sementara banyak orang ya semua pilih ya mungkin pesta atau di mana-mana bersuka cita ya dengan ya kegembiraan yang ada dalam dunia. Tetapi saudara semua pilih duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan saya percaya itu luar biasa. Dan Tuhan tidak akan sia-siakan ya kerinduan saudara untuk mencari Tuhan. Jadi sekali lagi selamat bagi saudara semua yang sudah hadir. Selamat juga bagi saudara yang sedang mengikuti streaming dimanapun saudara berada. Tuhan akan berkati saudara. Tuhan akan limpahkan kasih setia. Tuhan akan berikan anugerahnya. Juga setiap gereja lokal yang saudara ikuti lewat layar lebar, ya saudara akan diberkati malam hari ini dan mendapat kasih karunia yang luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Lah, saya bersyukur sekali Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, senantiasa menuntun kita dengan firman-Nya. Saya sangat-sangat percaya senantiasa firman Tuhan diberikan di dalam gereja kita itu rema, saudara. Tahun demi tahun itu menjadi rema, saudara. Bahkan kalau saya perhatikan bulan demi bulan itu menjadi rema. Setiap minggu senantiasa menjadi rema. Itu ada satu hal yang luar biasa. Itu bisa menyadarkan kita betapa tuntunan Tuhan itu sangat nyata dalam kehidupan kita. Hari ini sekali lagi kita akan diterangi oleh firman Tuhan. Kita akan diberi petunjuk oleh firman Tuhan. Dan kalau kita bisa tangkap, kita bisa ikuti, kita bisa mengalami kasih karunia yang luar biasa di dalam Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan pesan Tuhan untuk tahun depan, saudara. Kalau saya ikuti tadi di media sebetulnya sudah ditayangkan juga. Tuhan memberikan tahun depan adalah tahun yang luar biasa sekali. The year of victory atau tahun kemenangan gitu, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah sekali, saudara. Iya, itu tahun yang luar biasa. Menang di dalam kehidupan kita, menang di dalam ya godaan, menang di dalam menghadapi tantangan, menang di dalam studi, menang di dalam pekerjaan, keuangan, menang di dalam pelayanan, selamatkan jiwa, saudara. Oh, menang dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa bagi setiap kita. Tahun depan, tahun mengalami kemenangan dalam membangun rumah tangga, kemenangan dalam membangun studi saudara, kemenangan di dalam pekerjaan, keuangan, bisnis, apalagi di dalam iman. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Siapa yang percaya, ya tahun kemenangan akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Angkat tangan saudara, katakan Tuhan Yesus, aku percaya. Tuhan Yesus, aku sangat percaya. Tuhan Yesus, aku sangat percaya sekali. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Nah, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Lalu malam hari ini, saudara, kita akan mulai belajar sedikit bagaimana ya kita akan mengakhiri tahun ini dan kita akan masuk tahun 2016 ya, petunjuk-petunjuk dari Tuhan supaya suku-suku tahun depan, tahun 2016 mengalami kemenangan. Tahun depan itu enggak lama lagi, saudara. Tinggal berapa lama ya, saudara, tahun depan ya, saudara? Tinggal berapa lama, saudara? Kalau saya lihat tinggal 1 jam 10 menit lagi sudah tahun depan, saudara. Iya, jadi kemenangan sudah di depan kita. Kemenangan sudah di depan saudara dan saya. Kemenangan sudah di ambang pintu. Kita akan masuk
pintu kemenangan yang luar biasa. Nah, pesan Tuhan hari ini yang disampaikan kepada kita yaitu temanya tetap di jalur Tuhan. Ya, tetap di dalam garisnya Tuhan, tetap di dalam rencana Tuhan, atau tetap di jalurnya Tuhan. Stay on track, saudara. Tetap di dalam jalannya Tuhan. Jadi ada satu pesan, supaya kita bisa mengalami kemenangan, kita harus tetap di jalurnya Tuhan. Kita harus tetap di jalannya Tuhan. Kita harus tetap di rencananya Tuhan, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang penting yang harus kita tangkap yang pertama kali. Untuk kita bisa mengalami rencana Tuhan yang luar biasa. Tahun depan sungguh-sungguh menjadi tahun kemenangan. Pesannya adalah, saudara, tetap di jalur Tuhan. Pesannya apa, saudara? Tetap di jalur Tuhan. Katakan 1, 2, 3. Tetap di jalur Tuhan, saudara. Inilah pesan Tuhan yang luar biasa sekali. Saya akan sampaikan ya pesan Tuhan yang diberikan pada Yosua. Dan itu juga yang menjadi pesan bagi kita. Karena tahun depan kita masuk tahun kemenangan. Tuhan berikan banyak tentang Yosua. Bagaimana saatnya dia masuk ke tanah perjanjian. Sehingga dia bisa menang mendapatkan tanah-tanah yang dijanjikan Tuhan. Menang dalam mendapatkan tanah-tanah yang dapat dijanjikan Tuhan. Menang di dalam segala yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan itu luar biasa sekali, saudara. Saya bacakan dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, saudara. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Jadi diajak kita bertindak hati-hati supaya sungguh-sungguh kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan hukum-hukum Tuhan yang sudah disampaikan, diperintahkan melalui Musa. Jadi kalau dibuat lebih bahasa sehari-hari sekarang, kita harus dikatakan ya bertindaknya hati-hati supaya terus di dalam jalannya Tuhan, terus berada di dalam firman Tuhan, saudara. Iya, dalam perintah Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan sampai menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudara. Iya. Lalu dikatakan lagi supaya engkau apa? Beruntung. Kalau kita tidak menyimpang kanan, kita tidak menyimpang kiri, kita terus ada di jalurnya Tuhan, kita terus ada di rencananya Tuhan, kita terus ada dalam tuntunannya Tuhan, kita terus ada dalam petunjuknya Tuhan, saudara. Jalan yang diberi pada Tuhan, kita akan beruntung kemanapun kau pergi. Ya, saudara akan beruntung kemanapun saudara pergi. Saudara pergi ke tempat sekolahan, saudara pergi ke tempat kerja, saudara pergi ke tempat pelayanan, saudara pergi ke tempat rumah sakit, saudara pergi ke luar kota, saudara pergi ke luar negeri, kemanapun kau pergi. Dikatakan oleh firman Tuhan, ya kau dibuat berhasil. Itu luar biasa, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak apa? Hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, saudara. Jadi diulang lagi, saudara. Jangan lupa merenungkan, mengatakan tujuannya apa? Supaya bertindak hati-hati sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Ya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Saya ulangi sekali, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, akan berhasil, akan berhasil, akan berhasil, akan berhasil, akan berhasil, saudara. Dan engkau akan beruntung. Ini luar biasa. Engkau akan beruntung, saudara. Orang yang beruntung itu di mana-mana mendapatkan anugerah. Orang yang beruntung itu kerja apapun mendapat anugerah. Sehingga dibuat oleh Tuhan berhasil. Hidupnya berhasil. Masa depannya berhasil. Pelayanannya berhasil. Perjuangannya berhasil.
cita-citanya berhasil, studinya berhasil, saudara. Oh, saudara, pekerjaan berhasil, hidupnya dibuat berhasil dan beruntung, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Dikatakan kita harus tangkap firman Tuhan. Nanti kita akan dapat petunjuk yang lebih luas bagaimana firman Tuhan menjelaskan supaya sungguh-sungguh tahun depan ini mendapat kemenangan, saudara. Sebab apa? Tanpa sadar seringkali kita manusia itu tidak berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Kadang-kadang kita berjalan di dalam jalur kita. Kadang-kadang tidak berjalan dalam rencana Tuhan, tapi berjalan dalam rencana kita sendiri. Kadang-kadang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, tapi kehendak kita sendiri, saudara. Seringkali kita tidak tahu karena tidak tangkap firman Tuhan dengan benar atau dengan baik. Amsal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita pikir itu lurus. Kita pikir jalan kita sudah benar. Ya. Tapi ternyata dikatakan di sini ujungnya menuju maut. Dikatakan, saudara, oleh Amsal itu seringkali terjadi. Diulangi lagi Amsal 16 ayat 25. Jadi diulang, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut, saudara. Jadi kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ajak setiap saudara coba uji. Apakah hari ini, saat ini, saudara tetap stay di dalam Tuhan. Saudara tetap ada di jalurnya Tuhan. Saudara tetap ada di dalam petunjuk Tuhan. Saudara tetap ada dalam hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, ya kalau kita tidak hati-hati, ternyata kita bisa menyimpang ke kanan. Ternyata kita bisa menyimpang ke kiri. Sehingga tidak lagi di jalurnya Tuhan. Sudah jalur yang menyimpang. Sudah jalur yang di luar jalurnya Tuhan. Tuhan memberikan jalan ke sana. Kadang-kadang kita bisa salah. Bahkan kadang-kadang tidak menyadari. Kadang-kadang tidak tahu. Saya bersyukur hari ini Tuhan sedang memberikan petunjuk pada kita. Kita akan belajar bagaimana, saudara, petunjuk firman Tuhan supaya kita terus ada di jalurnya Tuhan, di jalan yang diperintahkan Tuhan, di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk hidup kita. Jadi, saudara, yang pertama supaya kita bisa jalan di situ, yaitu tetap fokus pada visi Tuhan. Yang pertama apa, saudara? Tetap fokus pada apa, saudara? Visinya siapa? Visinya Tuhan. Saudara tangkap dulu. Jadi supaya kita ada di jalurnya Tuhan, kita harus fokus kepada visinya Tuhan. Bukan visi kita, bukan rencana kita, tapi visinya Tuhan, tapi kehendak Tuhan, tapi panggilan Tuhan, tapi maunya Tuhan. Kita harus fokus ya kepada visi yang daripada Tuhan, ya kehendak daripada Tuhan, panggilan dari Tuhan untuk hidup kita. Baru kita bisa stay, baru kita bisa terus ada di jalurnya Tuhan. Saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh Paulus 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi berjuang. Tiap-tiap orang yang saudara, karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka membuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memulai suatu mahkota yang abadi. Sebab itu ya aku tidak berlari tanpa tujuan. Artinya Paulus berkata ini suatu perlombaan yang luar biasa untuk dapat mahkota surgawi, untuk dapat sesuatu yang luar biasa, saudara. Maka dikatakan dia tidak berlari tanpa tujuan. Dia berlari itu ada tujuan yang jelas. Dia berlari itu ada tujuan yang pasti. Tidak hanya sekedar berlari. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul
Dia juga berkata bukan asal mukul, tapi dia mukul itu sudah ada sasarannya. Dia berlari itu sudah ada sasarannya, tujuannya. Memukul juga sudah ada sasaran yang jelas. Ya, tetapi aku melatih tubuhku dan mengusahakannya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi dia berkata, dia berjuang, dia berlari, saudara, dia memukul, dia beritakan Injil, tidak mau asal saja. Tapi sungguh-sungguh, saudara, ada tujuan yang jelas. Tapi sungguh-sungguh ada sasaran jelas yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia akhirnya bisa berkata, aku sudah sampai pada garis finish. Aku sudah mendapatkan, ya, persiapkan pahala, mahkota. Dia tahu dia sudah sampai apa yang diingini oleh Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia tahu dia sudah mencapai itu. Dan mahkota tersedia. Kalau saudara belajar di Alkitab, dia seringkali berkata, apa sih panggilan ya Tuhan untuk hidupnya? Jelas sekali. Dia sempat berkata, Petrus dipanggil untuk selamatkan orang-orang Yahudi. Tapi aku dipanggil beda dengan Petrus. Aku dipanggil untuk orang-orang di luar Yahudi. Jadi kalau dia bergerak bukan di tengah-tengah Yahudi. Dia tahu itu bukan panggilannya dia. Kalau dia bergerak, dia beritakan Injil, maka dia bawa Injil ke luar. Saudara, kepada orang-orang bukan Yahudi. Berlari dengan tujuan, memukul dengan tujuan yang jelas, yang pasti. Akhirnya sungguh-sungguh saudara bisa berhasil, akhirnya bisa menjadi pemenang, dan akhirnya bisa mendapatkan kasih karunia. Paulus sangat fokus dengan panggilan hidupnya dari Tuhan, karena dia mengerti panggilannya, dan itu sesuatu yang luar biasa. Akhirnya dia berkata jelas, aku sudah tahu sampai garis finish, dan pasti aku mendapatkan mahkota, aku mendapatkan pahala. Dan kalau saudara pelajari, hidupnya penuh dengan kemenangan. Hidupnya penuh dengan kemenangan. Hidupnya penuh dengan keberhasilan. Hidupnya penuh dengan keberhasilan. Dia lebih berhasil daripada rasul yang lain. Saudara, dia punya jalurnya Tuhan secara luar biasa. Jadi saya juga ajak saudara setiap kita, saudara, yang pertama belajar dulu mengerti tujuan hidup dari Tuhan. Tuhan itu punya rencana setiap kita. Kita tidak asal dilahirkan saja karena orang tua kita. Semua yang dilahirkan dalam dunia, saudara dan saya, itu ada tujuan ilahi dari Tuhan. Tuhan punya tujuan untuk hidup saya. Tuhan punya tujuan untuk hidupnya Pak Agus. Tuhan punya tujuannya untuk Pak Harun Patrick. Tuhan punya tujuan untuk Pak Arif. Tuhan punya tujuan untuk setiap kita. Bukan hanya kebetulan karena orang tua kita menikah, lalu kita lahir. Sekali lagi, Allah itu punya tujuan bagi setiap kita. Bahkan tujuan yang luar biasa sekali. Kalau kita bisa mengerti, maka yang pertama kita harus belajar untuk cari tahu panggilan Allah untuk hidupku apa. Kita harus mencari tahu rencana Tuhan untuk hidupku apa. Kita harus mencari tahu kehendak Tuhan untuk hidupku apa. Apa yang Tuhan ingin aku jalankan. Apa yang Tuhan ingin aku capai dalam hidupku. Kalau saudara belum mengerti, pasti saudara mudah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Atau tadi dikatakan jalan dikira lurus, dikira ini sudah benar, tapi sebetulnya itu salah, saudara. Itu menyimpang ke kanan atau kiri. Jadi belajar, tanya dengan Tuhan, apa sih Tuhan kehendak di dalam hidup kita, saudara. Kalau kita sudah mengerti, maka kita harus terus fokus kepada panggilan hidup kita. Kita harus terus fokus kepada visi yang Tuhan berikan. Kita harus fokus kepada itu, saudara. Kita harus terus ada, stay di dalam jalurnya Tuhan. Kita harus ada terus di dalam visi Tuhan. Kita harus berjalan di situ. Dan kalau kita terus berjalan di situ, satu kali kita akan berkata seperti Rasul Paulus, aku sudah sampai garis finish. Aku sudah tersedia mahkota, pahala sudah ya disediakan bagiku. Akan menjadi pemenang, 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 dan pemenang di dalam hidup kita. Banyak kali, sekali lagi, saya rasa waktu saya persiapan, ya orang itu nggak tahu, ya disangka
ya lurus, tapi sebetulnya belum tentu itu kehendak Tuhan. Bahkan kadang-kadang melangkah yang salah. Tadi waktu saya persiapan, saya rasa Tuhan ingatkan satu peristiwa. Ini kesaksian, saudara. Di Australia ada seorang juara, saudara, balap kuda. Dia itu terkenal, dia berkali-kali mendapat juara. Jadi kalau dia bertanding yang lihat banyak sekali, saudara. Wah, dia menjadi juara. Dia bersyukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dia bisa berhasil, dia bisa menjadi champion, dia bisa jadi sang juara. Lalu dia ingin membalas cinta kasih Tuhan. Saat dia dijamah hatinya oleh Tuhan, dia tinggalkan profesinya, saudara. Lalu dia mulai masuk sekolah teologi. Dia mulai belajar, saudara. Setelah lulus, lalu dia mulai buka pelayanan, saudara. Waktu dia melayani, saudara, berjuang sungguh-sungguh ingin membalas cinta kasih Tuhan. Tapi ternyata pelayanannya enggak sukses. Ternyata pelayanannya tidak berhasil. Kalau dia, saudara, sedang balapan kuda yang lihat puluhan ribu, saudara. Wah, luar biasa, stadion itu luar biasa sekali, saudara. Ya, mungkin bisa 100 ribu. Tapi dalam pelayanan hanya berapa puluh orang, saudara. Pelayanannya seolah-olah nggak ada penyertaan Tuhan. Pelayanannya seolah-olah nggak ada hadirat Tuhan. Pelayanan seolah-olah tidak ada pengurapan Tuhan. Nggak ada sesuatu yang dihasilkan. Dia sungguh-sungguh mengeluh dan akhirnya teriak pada Tuhan, Tuhan, aku sudah berani serahkan pekerjaanku, tinggalkan pekerjaanku. Aku sudah berani korbankan semuanya bagi Engkau. Kenapa Engkau tidak menghargai pengorbananku? Kenapa pelayananku hanya seperti ini saja? Hanya berapa puluh orang saja? Kan lebih baik aku tetap jadi joki, lebih baik aku jadi pembalap kuda. Dia berdoa protes dengan Tuhan. Satu hari Tuhan berkata, Tuhan tanya dengan dia, siapa yang menyuruh kamu jadi pendeta? Siapa yang menyuruh kamu tinggalkan pekerjaanmu? Siapa, saudara? Dia sendiri. Inginnya sendiri. Inginnya dia belum tentu inginnya Tuhan. Tuhan tanya, dia gak bisa jawab. Apakah aku pernah berbicara dalam hatimu? Apakah aku pernah panggil engkau jadi pendeta? Aku berkati engkau sebagai pembalap kuda. Aku pakai engkau sebagai pembalap kuda. Di situ engkau bisa bersaksi puluhan ribu orang, bahkan mungkin 100 ribu orang. Di situ aku bisa pakai engkau lebih berguna lagi. Tapi engkau keluar dari panggilanku. Engkau masuk sekolah teologi. Engkau jadi pendeta. Baik, bukan tidak baik. Tapi Tuhan punya rencana bagi tiap orang tidak sama. Beda-beda. Semua orang perlu diselamatkan. Orang desa perlu diselamatkan. Orang kota perlu diselamatkan. Orang miskin perlu diselamatkan. Orang kaya perlu diselamatkan. Orang pendidikan rendah perlu diselamatkan. Orang pendidikan tinggi perlu diselamatkan, saudara. Setiap orang perlu diselamatkan. Maka juga setiap orang ada panggilannya masing-masing. Ada yang dipanggil jadi pendeta seperti saya full time. Ada yang dipanggil seperti orang banyak full time di sekretariat. Tapi juga ada dipanggil yang jadi dokter. Melalui, saudara, profesi sebagai dokter. Tuhan bisa berkarya masuk di rumah sakit. Tuhan bisa berkarya jamah orang-orang sakit. Kalau dinasihati dokter, diajak dokter, doa pasti mau. Tuhan bisa pakai profesinya untuk selamatkan. Tuhan bisa pakai untuk guru, saudara, masuk di sekolahan, saudara, sehingga ada anak-anak, sehingga ada murid-murid bisa diselamatkan. Setiap orang punya panggilan masing-masing. Tuhan bisa pakai seorang pejabat dengan jabatannya, sehingga ada karya Tuhan. Saudara, itu satu yang luar biasa. Kadang-kadang kita menyangka jalan kita benar, tapi nyata salah. Seperti ini. Akhirnya dia sadar, dia sudah salah melangkah. Bukan jalurnya Tuhan. Dia tidak ada di jalurnya Tuhan. Dia ada di jalurnya sendiri. Sehingga dia menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Sehingga enggak ada kemenangan. Sehingga enggak ada keberhasilan. Karena enggak ada penyertaan Tuhan. Karena enggak ada pengurapan Tuhan. Karena enggak ada kasih karunia Tuhan. Karena tidak ada backup dari Tuhan di luar jalurnya Tuhan. Selama kita ada di dalam jalurnya Tuhan, ada kuasa, ada penyertaan, ada anugerah yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Saya ajak saudara uji. Saudara ini berjalan dalam panggilan Tuhan atau tidak. Belajar berjalan
dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan atau tidak. Sambil contoh satu lagi untuk ini. Satu hari pernah ada seorang datang pada saya untuk konseling. Dia cerita, "Pak, dulu saya full time. Iya, lalu saya menghadapi banyak tantangan masalah. Saya rasanya berat jadi full time. Lalu saya konseling dengan banyak orang. Sebagian orang menasihati saya, sudah kalau berat ya keluar saja. Ya, engkau kerja di pabrik juga bisa melayani Tuhan. Engkau kerja di rumah sakit juga bisa melayani Tuhan. Dimanapun bisa melayani Tuhan, sama saja." Dia pikir benar, ya dimanapun bisa melayani Tuhan, sama saja. Mau kerja sendiri bisa melayani Tuhan, mau ikut perusahaan bisa, saudara. Lalu dia keluar, lalu dia kerja di sebuah perusahaan. Tapi ternyata sama saja, waktu full time mengalami masalah besar, waktu dia kerja, saudara, di perusahaan juga masalah besar. Masalah besar, dia merasa berat lagi. Dia merasa, wah rasanya kok gak ada pertolongan Tuhan. Dia bingung, apa aku salah ya? Dulu sudah full time baik-baik kok aku keluar. Sekarang aku kerja di dunia, apa aku salah ya? Lalu tanya dengan saya, menurut Pak Baca aku salah enggak? Tinggalkan full time lalu kerja sendiri gitu, saudara. Saya berkata, saya enggak bisa ngomong benar atau keliru. Kamu pulang saja, duduk di bawah kaki Tuhan, belajar tanya dengan Tuhan. Belajar cari kehendak Tuhan. Tiap orang panggilannya beda. Yang benar adalah berjalan dalam panggilan. Saya ulangi, yang benar ada berjalan dalam panggilan. Betul? Jadi hamba Tuhan pun juga sama, saudara. Ada yang dipanggil jadi penginjil, ada yang dipanggil jadi gembala sidang, saudara. Ada yang dipanggil jadi pengajar, ada yang dipanggil menjadi pendoa sendiri-sendiri, saudara. Kita cari panggilan Tuhan untuk hidup kita. Kalau kita tidak, kita akan menyimpang kanan atau menyimpang ke kiri. Di situ tidak ada backup Tuhan, di situ tidak ada pengurapan Tuhan, di situ tidak akan bisa berhasil. Kalau kita bisa tangkap panggilan Tuhan, maka di situ ada penyertaan Tuhan, maka di situ ada pengurapan Tuhan, maka di situ ada backup Tuhan, maka di situ ada kemenangan, maka di situ ada keberhasilan, di situ ada perkenanan dari Tuhan. Waktu saya jadi gembala sidang, merintis pertama gereja kita sering mengundang tamu-tamu. Ya, banyak yang sudah lama tahu lah, Bu Erjan ya Pak Budi, kita undang banyak tamu. Tamu-tamu kita ya macam-macam. Kadang-kadang peminjil, kadang-kadang guru teologi ya. Setiap orang itu dipanggil masing-masing punya pandangan. Sang penginjil kadang-kadang berkata, "Pak, jangan maunya di kota saja toh Pak. Harusnya juga di desa gitu." Iya, Pak Baca kok di kota, di desa. Saya mau tanya pada saudara, pelayanan di kota dan di desa baik mana? Menurut Tuhan baik mana? Baik mana? Kok sama? Belum tentu sama. Pelayanan kota dan desa baik mana? Baik mana? Kota. Baik mana? Desa. Baik mana? Yang baik adalah berjalan sesuai dengan panggilan. Ada orang dipanggil untuk kota, kalau mau memaksa di desa nggak ada pengurapan, nggak akan berhasil. Tuhan pun tidak suka. Ada orang dipanggil untuk desa, jangan memaksa ke kota, ingin orang hamba Tuhan kota, memaksa nggak ada pengurapan Tuhan, tidak akan berhasil, tidak akan ada kemenangan. Setiap orang dipanggil masing-masing karena Tuhan ingin menyelamatkan kota, karena Tuhan ingin menyelamatkan desa, karena orang ingin menyelamatkan orang kaya, karena Tuhan ingin menyelamatkan orang miskin, karena Tuhan ingin menyelamatkan pendidikan tinggi maupun rendah, semua perlu diselamatkan. Maka setiap orang ada panggilannya masing-masing. Ada di antara saudara dipanggil untuk jadi dokter, ada di antara saudara dipanggil untuk dunia pendidikan, ada di antara saudara dipanggil untuk jadi pengusaha. Ada tujuan Tuhan. Di kedokteran saudara bisa jadi terang. Ya, di dunia usaha saudara bisa jadi terang. Jadi karyawan saudara bisa jadi terang. Jadi pengusaha bisa jadi terang. Dan kalau saudara tidak tahu panggilan Tuhan terus, nggak pernah cari, saudara nyimpang pun nggak nyadari. Saudara, hari ini firman Tuhan sedang mengajarkan kita belajar hidup dekat pada Tuhan sampai dapat petunjuk firman, sampai dapat petunjuk dari Tuhan. Di mana Tuhan panggil kita, di situ saudara tempatkan.
maka saudara akan terus stay di dalam panggilan. Terus ada di dalam jalur Tuhan. Terus ada di dalam jalan yang disediakan untuk saudara. Terus ada penyertaan Tuhan. Terus ada pengurapan Tuhan. Terus ada kemenangan dan kemenangan. Terus ada. Amin, saudara. Nah, itu perlu ditangkap. Itu perlu diketahui. Kalau saudara bisa ketahui, luar biasa. Setiap orang harus tahu panggilannya. Daud tahu panggilannya. Dia sebagai seorang raja, dia nggak usah bingung-bingung jadi imam di bait Allah, betul saudara? Karena dia tahu panggilannya jadi raja. Dan dia jadi pejabat tinggi dipakai Tuhan, luar biasa sekali, saudara. Jadi saja yang pertama, fokus kepada panggilan, saudara. Kalau saudara fokus pada panggilan, saudara berjalan pada panggilan, saudara akan mendapat kasih karunia, saudara akan mendapat perkenanan Allah. Saya beri contoh sedikit lah. Saul, tadi saya pelajari, dia panggilannya jadi apa, saudara? Raja, betul ya saudara ya. Tapi satu kali, ya kan, dalam keadaan perang, musuh sudah maju terus, ada rakyat yang mulai meninggalkan dia. Dia tergoda, saudara, hatinya. Akhirnya dia melakukan yang bukan bagiannya dia, bagiannya Samuel, untuk buat persembahan, untuk ya melakukan ya tugas seorang imam, bukan dia. Dia melanggar, saudara. Dia melakukan yang bukan panggilannya. Bahkan akhirnya malah Tuhan gak senang, akhirnya gak jadi berkat di dalam hidupnya. Sajak setiap saudara, ini tangkap yang pertama, saudara, ada di dalam jalurnya Tuhan. Kalau saudara jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan dengan tekun, hamba Tuhan yang sukses, penuh dengan kemenangan. Kalau saudara jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang sungguh-sungguh di situ berjuang sesuai dengan panggilan. Di situ saudara akan diberkati. Di situ saudara akan menjadi berkat di segala situasi saudara. Dalam banyak, ya tadi saya katakan, di dunia kedokteran, di dunia usaha, pendidikan, ya dalam pemerintahan, bahkan termasuk rumah tangga, ibu rumah tangga. Ada banyak contoh ibu rumah tangga yang luar biasa sekali. Ada beberapa poin-poin bisa dikeluarkan. Misalnya lah, orang yang dipanggil itu nggak sama, saudara. Iya, Otela, ya Komoton, ia menerima gelar kehormatan dari Western College for Women. Pada waktu itu juga sudah banyak wanita lain yang telah menerima gelar kehormatan. Akan tetapi gelar yang diperoleh Ibu Kempton ini lain daripada yang lain. Bu Kempton memperoleh gelar kehormatan itu justru karena ia dapat menjadi ibu yang baik. Dia punya panggilan, bukan dia yang mungkin pendidikan tinggi atau terkena, tapi dia mencetak anak-anaknya. Lanjutkan lagi. Iya, Mary Kempton menjadi seorang utusan Injil di India. Ya, Kempton menjadi maha guru, ya, dan rektor di sebuah universitas. Ya, Wilson Kempton menjadi ahli hukum serta menjadi rektor di sebuah universitas. Arthur Kempton yang meraih Nobel ya pada tahun 1927 atas penemuan sinar X. Anak-anaknya luar biasa sekali. Sudah, lanjutkan. Iya, banyak orang yang tanya tentang resep yang dipakai Ibu Kempton dalam mendidik anaknya. Lanjutkan. Iya, Ibu Kempton menjawab bahwa satu-satunya buku yang dicari petunjuk adalah Alkitab. Setiap pagi keluarga mereka berdoa dan baca Alkitab bersama serta menghafal salah satu ayat yang telah dibacanya. Anak-anak Kempton sangat hormat, menghargai dan mengasihi orang tua mereka. Lanjutkan. Ya, Ibu Kempton benar-benar ya orang tua yang baik. Mereka menyadari bahwa mereka dapat menjadi orang tua yang baik karena adanya kerjasama antara yang mereka dan anak-anaknya. Kerjasama yang demikian merupakan hadiah terbagus bagi Ibu ya tutur Ibu Otela Kempton. Lanjutkan, masih ada? Oh, Susan Wesley, Ibu John Wesley juga sama, saudara. Iya, dia jadi tokoh yang luar biasa. Ada satu, saya lupa siapa, waktu dapat penghargaan, ya dia itu kagum sekali, saudara, semua perjuangan, ya seperti itu. Saya kembali kepada firman Tuhan saja, belajar mengerti panggilan. Kalau saudara tahu panggilan, saudara tekun dengan panggilan, saudara akan berhasil, saudara akan berkenan, dan saudara akan dapat ya penyertaan Allah, karunia Allah, dan saudara akan lihat kemuliaan yang
luar biasa sekali. Kasih karunia luar biasa. Nah, saudara, ada 3 yang seringkali membuat kita itu menyimpang dari visi Tuhan. Sekarang kita akan belajar kenapa kadang-kadang orang tidak di jalur Tuhan lagi, tapi menyimpang. Yang pertama adalah ambisi, saudara. Karena ambisi pribadi, pertama di jalurnya Tuhan, lalu diberkati. Panggilan diberkati jadi berkat, akhirnya bukan jadi berkat untuk dirinya sendiri. Atau ambisi. Karena ambisi untuk sukses pribadinya, akhirnya melanggar firman Tuhan juga berani, saudara. Oh, saudara, yang tidak boleh untuk firman Tuhan juga dilanggar. Akhirnya menyimpang dari firman Tuhan, menyimpang dari petunjuk Tuhan, saudara. Atau kadang-kadang ya ambisi dengan cita-citanya pribadi, saudara. Keinginannya pribadi. Punya cita-cita sendiri boleh enggak, saudara? Boleh saja, saudara. Bukan enggak boleh. Tapi tanya dulu dengan Tuhan. Paskah, sesuaikah dengan keinginan Tuhan, saudara? Ya, kalau kita bisa dapat restu dari Tuhan, kita akan berjalan dalam panggilan Tuhan, kita akan ada penyertaan dari Tuhan, kita akan dapat kasih karunia Tuhan, dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara, dan mendatangkan kasih karunia. Tapi sekali lagi, ambisi pribadi kadang-kadang membuat kita keluar dari jalurnya Tuhan. Kalau kita ambisi, nggak ada penyertaan Tuhan. Kalau kita terus belajar di dalam jalurnya Tuhan, backup. Saya ingin mengajak melihat 2 hal. Yang pertama, Daud. Kalau saudara perhatikan, ya, Daud itu ada panggilan Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Lalu dia tangkap, dia imani, dia berjalan dalam rencana Tuhan. Oh, saudara, Saul menjadi marah, dia akan dibunuh dan macam-macam. Tapi karena dia berjalan dalam jalurnya Tuhan, terus disertai oleh Tuhan, terus di backup oleh Tuhan, dan tetap saja berhasil. Orang yang berjalan dalam jalurnya Tuhan, orang yang berjalan dalam panggilan Tuhan akan terus di backup, disertai Tuhan, dan terus, saudara, akhirnya akan mengalami kemenangan. Akhirnya akan mengalami kemenangan seperti Daud. Akhirnya akan mengalami kemenangan. Akhirnya akan mengalami kemenangan. Gak bisa dihalangi oleh manusia. Tapi contoh yang negatif adalah misalnya Korah, Datan, Abira, saudara. Ya, mereka ingin dengan ambisi yang sendiri. Tuhan pilih Musa untuk melayani, untuk memimpin, tapi mereka ya terus merasa, oh mereka dipilih oleh Tuhan, mereka berhak. Oh, mereka mulai memberontak pada Musa karena ambisinya, karena keinginan pribadinya, sehingga akhirnya nggak ada backup Tuhan. Kalau saudara pelajari Alkitab, malah fatal sekali. Akhirnya mereka malah hancur. Tuhan justru marah, Tuhan justru ya akhirnya ya nggak suka dan tidak membawa keberhasilan dan kebaikan. Jadi jangan ambisi. Kedua, karena kenikmatan, saudara, hidup kadang-kadang juga karena kenikmatan. Belum berhasil terus berjalan dalam firman Tuhan. Belum berhasil terus berjalan dalam panggilan Tuhan. Setelah sukses, setelah berhasil kadang-kadang menyimpang. Salomo lah misalnya, setelah sukses malah akhirnya menyimpang, saudara. Atau kadang-kadang godaan, belum sampai berhasil pun sudah menyimpang. Misalnya siapa? Gehazi, saudara bisa lihat dalam kehidupan Gehazi. Karena Naaman datang, karena Naaman menawarkan sudah uang dan macam-macam, tergoda hatinya, dan akhirnya ya dia menyimpang dari jalannya Tuhan, dan akhirnya gagal, dan akhirnya enggak ngalami sesuatu yang luar biasa. Ya, saya tadi kagum karena ingat seorang yang bernama John Sung. Saudara kenal John Sung? Disebut sebagai apa? Obor Asia. Coba dikeluarkan. Oh, ini sudah ya, John Sung. Ya, Sung adalah anak yang jenius. Ia hafal kitab Mazmur, Amsal, dan kitab-kitab Injil. Pada usia 18 tahun, Sung memperoleh beasiswa yang membawanya belajar ilmu kimia di Amerika. Kemudian Sung mengambil program doktor, dan ia lulus dengan gemilang menjadi dokter ilmu kimia hanya dalam waktu 3 semester. Surat kabar Amerika di Eropa yang terus memberitakan kejeniusan Sung, sehingga banyak perusahaan raksasa menawarkan lowongan kepada Sung. Lanjutkan lagi. Iya, apa? Pada saat
mengalami sakit, Song mendapat penglihatan dari Tuhan. Saudara tangkap dulu ya. Yesus sendiri yang mengampuni dosanya dan mengubah namanya menjadi John. Saat itulah Song merasa dapat panggilan. Nah, itu dia dapat panggilan. Tuhan berbicara secara khusus untuk melayani Tuhan dengan segenap hidupnya. Itu pergumulan. Di sini nggak sempat ditulis pergumulan untuk dia. Di satu sisi dia sudah sukses, di satu sisi dia ditawari banyak sekali. Oh, bisa masuk ini, bisa masuk ini, malah diminta-minta. Sudah jaminan luar biasa dalam hidupnya, bahkan di Amerika, di kota yang besar. Tapi di satu sisi ada panggilan Tuhan, ada kenikmatan yang bisa ditawarkan dunia, tapi juga ada panggilan Tuhan. Tapi luar biasanya, saat kembali ke Cina, ia berjalan di atas kapal dan membuang hampir semua penghargaan yang diterimanya. Lanjutkan. Ya, Song pulang ke Cina dan aktif dalam perkara Injil. Ia salah seorang yang sangat berperan dalam kegerakan Allah di Asia, sehingga dikenal sebagai obor Asia, saudara. Dan hanya dia membuat kegerakan yang luar biasa sekali, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan yang saat ini dipakai luar biasa adalah buah pelayanan dari John Song. Dia bawa jadi angin kegerakan Allah waktu mulai melanda Asia. Salah satu yang membawa obor kegerakan Allah dia. Sampai dapat julukan tadi, saudara, obor Asia. Dan itu satu yang luar biasa. Tidak tergoda oleh kenikmatan, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, adalah kesulitan hidup. Ada orang lain lagi menyimpang karena apa? Kesulitan, tekanan, masalah. Ya, masalah itu banyak. Masalah keuangan, masalah mungkin dalam pelayanan, masalah ya dalam rumah tangga, masalah macam-macam. Akhirnya kadang-kadang tinggalkan panggilan Tuhan dalam hidupnya dan akhirnya keluar dari jalurnya Tuhan. Saya bersyukur, saudara, ya dengan Yusuf. Saya bersyukur, saudara, dengan Daud. Saya bersyukur, saudara, dengan orang-orang yang tahu panggilan luar biasa. Sekalipun ada tekanan, sekalipun ada masalah yang berat, sekalipun ada kesulitan yang luar biasa, tetap saja berjalan dalam jalannya Tuhan. Tetap saja akhirnya ada backup Tuhan. Tetap saja akhirnya ada pengurapan Tuhan. Tetap saja akhirnya ada kekuatan dari Tuhan. Dan waktunya Tuhan datang, akhirnya mengalami kemenangan, akhirnya mengalami keberhasilan, akhirnya mengalami kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah saja setiap saudara. Ya, saudara bisa berjalan, tidak menyimpang kanan ke kiri, sekalipun mungkin pergumulan-pergumulan yang terjadi. Fokus pada visi, itu yang pertama. Katakan, saudara, fokus pada visi. Sekali lagi, saudara, fokus pada visi. Katakan sebelah supaya tidak ngantuk. Fokus pada visi. Ya, tapi visi yang dari Tuhan, bukan visi kita. Sehingga ada jalur. Ya, kita terus ada dalam jalurnya Tuhan. Lalu yang berikutnya, saudara, kita harus tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Yang berikutnya apa, saudara? Menyala-nyala dalam Tuhan. Katakan, saudara, apa, saudara? Menyala-nyala dalam Tuhan. Ayat yang sangat terkenal, ya. Janganlah hendaknya kerajinmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Saya ulangi sekali lagi, biarlah firman ini untuk kita semua. Jangan sampai kerajinanmu kendor. Kalau ada saudara yang sedang kendor, semangatnya kendor, saudara, imannya kendor, saudara, doanya kendor, saudara, ibadahnya kendor, saudara, pelayanannya kendor, saudara. Hari ini firman Tuhan sedang berkata, jangan sampai kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ulangi, jangan kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Saya ulangi, biarlah rohmu apa? Menyala-nyala dan layani Tuhan. Supaya engkau sukses dalam pekerjaan, supaya engkau sukses dalam pelayanan, supaya engkau menang di dalam perjuangan, harus punya roh yang menyala-nyala. Harus punya roh yang menyala-nyala. Saudara bisa lihat di semua kehidupan. Orang yang menyala-nyala itu punya kunci sukses yang luar biasa. Pelajar yang menyala-nyala, dia punya kesempatan sukses yang luar biasa daripada pelajar yang padam semangat belajarnya. Betul? Karyawan yang menyala-nyala untuk berprestasi, dia akan mudah sukses. Pengusaha yang menyala-nyala dalam perjuangan,
dia akan mudah sukses. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menyala-nyala, saudara perhatikan, dia akan lebih mudah sukses daripada yang rohnya padam, daripada yang semangatnya padam. PKS, ketua kelompok saya yang menyala-nyala akan mudah berhasil. Betul saudara? Koordinator ketua sesi yang menyala-nyala akan mudah berhasil. Staf gembala yang lokal yang menyala-nyala akan mudah berhasil. Tapi yang sudah kendor, yang sudah lemes, yang sudah putus asa, yang padam, sulit berhasil. Maka firman Tuhan berkata, jangan sampai hari ini ada yang kendor, tapi roh saudara menyala-nyala. Gereja yang menyala-nyala, gereja itu mudah berhasil. Saya tadi rasa Tuhan gerakkan lihat sejarah gereja. Tadi baru saja saya kirim Galuh untuk dituangkan. Saya kagum, saya cari fotonya untungnya ketemu. Sejak ulang tahun pertama yang saya temukan tadi sampai ulang tahun ke-8. Ayat ini dipasang terus. Biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara lihat ya saudara. Ya ini saudara ya. Api Roh Kudus saudara. Itu kobaran api Roh Kudus. Biar rohmu menyala-nyala. Ini ulang tahun ke-1 saudara. Tadi itu ini ulang tahun ke-1 saudara, lihat ini ke-1. Sejak pertama gereja kita berdiri, Tuhan sudah berkata, api Roh Kudus menyala-nyala. Terus saudara, saya cari ketemu lagi yang sebentar saudara. Ini siapa saudara? Ini tahun berapa ini saudara? 26 tahun yang lalu. Ya betul, 26 yang lalu. Ini siapa ya ini ya? Ya banyak. Nah lanjutkan ya, ini ulang tahun pertama. Ulang tahun keberapa lagi? Ke-6, saudara lihat di tembok itu. Ini kok enggak nyala loh. Ini wong rohnya menyala-nyala, dipijet enggak nyala. Oh, enggak kelihatan. Ya ini saudara. Kalau saudara baca ini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Terus saudara, setiap tahun terus. Lanjutkan lagi. Ulang tahun keberapa? 7. Saudara lihat, enggak dilepas. Ini ada terus di gereja kita. Pasang terus saudara. Ini saudara, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pasang lagi saudara. Ya sampai ke-8, lanjutkan lagi. Masih ada. Coba tadi yang ke-7. Tadi yang ke-7. Ke-7 diulangi. Aku lihat ini kaget ya, gondrong saudara. Masih ingat. Kadang-kadang gondrong, kadang-kadang pendek saudara. Iya, tapi menyala-nyala sekalipun gondrong saudara. Ya lanjutkan lagi. Yang ke-8, tetap tahu saudara. Biarlah rohmu yang menyala-nyala. Saudara perhatikan. Selama ada api Roh Kudus, maka ada gerakan. Selama ada api Roh Kudus dalam hati saudara, saudara akan bergerak. Selama ada api Roh Kudus di dalam kelompok saudara saudara akan bergerak dan berhasil. Selama ada api Roh Kudus di dalam departemen saudara akan bergerak dan berhasil. Selama ada api Roh Kudus dalam ibadah saudara, maka akan bergerak dan berhasil. Selama ada api Roh Kudus di tempat studi saudara, di pekerjaan saudara, ya di gereja lokal, dimanapun berada, saudara akan bergerak dan Roh Kudus akan menyertai dan saudara akan berhasil. Selama ada apa? Api Roh Kudus meramah itu, maka akan berhasil. Saya tadi terkesan ingat yang namanya Reinhard Bonnke. Siapa di sini yang nggak kenal Reinhard Bonnke? Banyak mayoritas kenal. Siapa yang kenal Reinhard Bonnke? Angkat tangan. Siapa yang tahu Reinhard Bonnke? Loh kok sedikit juga tahu saudara. Siapa yang golput? Angkat tangan. Lah, ya ini kenal tahu saudara? Reinhard Bonnke saudara. Dia nulis buku ini saudara. Saya cerita sedikit tentang kisahnya. Waktu dia lulus dari sekolah teologi, dia itu cum laude, jadi nilainya luar biasa. Di Jerman, lalu dia mulai masuk Afrika. Waktu dia mulai menginjil di Afrika, dia berjuang gagal. Lalu dia pakai semua ilmu yang diajarkan di sekolah teologianya, gagal. Padahal dia komlut, dia semua yang diajarkan di sekolah teologi dipakai, gagal. Dicoba lagi yang ini, gagal. Sampai dalam keadaan sebetulnya sudah enggak ada jalan keluar. Lalu dia berteriak dengan Tuhan, kenapa Tuhan? Singkat cerita, setelah dia bergumul Tuhan, maka Tuhan berkata, lakukan penginjilan dengan api Roh Kudus. Kamu harus menginjil dengan api Roh Kudus. Kamu harus bergerak dengan api Roh Kudus. Dia mulai saudara minta api
api Roh Kudus. Minta roh yang menyala-nyala, saudara. Kalau saudara lihat videonya, dia akan saudara, haleluya, gitu saudara. Dia akan senantiasa menyala, saudara. Khotbahnya menyala-nyala, saudara. Pelayanannya menyala-nyala, saudara. Ada api Roh Kudus, lalu bergerak luar biasa sampai dia menulis buku itu, saudara. Ya, penginjilan dengan api dan terus, saudara. Sampai akhirnya dia KKR 4 jutaan. Coba gambar, loh, saudara lihat. Ini foto suku loh, saudara. Karena api itu nyebar. Api itu nyebar. Hari ini saya ajak saudara lihat. Orang yang semangatnya kendor. Pelajar yang semangatnya kendor. Pekerja, karyawan yang semangatnya kendor. Pengusaha yang semangatnya kendor. Pelayan Tuhan yang semangatnya kendor. Ketua kelompok saya yang semangatnya kendor. Ketua seksi, koordinator yang semangatnya kendor. Ya, staf gembala yang semangatnya kendor pasti gagal. Gak akan berhasil. Maka dikatakan jangan kendor. Biarlah rohmu apa? Menyala. Gerak lagi, semangat lagi. Belajarnya, gerak lagi, semangat lagi. Pekerjanya, gerak lagi, semangat lagi. Melayaninya. Saudara akan lihat api Roh Kudus bergerak. 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 Dan saudara akan dibuatnya berhasil. Nah, saya mau tanya satu. Kalau saudara sedang, saudara diberkati luar biasa, saudara menyala-nyala atau tidak? Saya ulang lagi ya. Kalau saudara sedang diberkati luar biasa, menyala-nyala enggak? Nyala-nyala enggak, Pak Arif? Nah, tapi kalau saudara sedang gagah, menyala-nyala enggak? Saya ulangi saudara ya. Saudara kalau sedang sukses diberkati luar biasa, menyala-nyala enggak? Kalau sedang gagah, Nah itu sebabnya kualik. Loh benar, padam lebih gagah. Yang betul itu sukses dulu baru menyala, atau menyala dulu baru sukses? Saya mau tanya saudara, yang betul diberkati baru menyala, sukses baru menyala, atau menyala dulu supaya sukses? Tangkap saudara, supaya saudara ngerti dulu. Karena ini penting saudara. Yang benar itu diberkati dulu baru menyala, atau menyala dulu baru diberkati? Yang benar. Jadi kalau saudara nunggu diberkati baru semangat, saudara itu enggak benar. Loh, ya dah. Itu keliru. Hari ini firman Tuhan berkata, jangan kerajinanmu kendor. Jangan semangatmu kendor. Ayo ketua kelompok saya, jangan kerajinanmu kendor. Ini saatnya Tuhan akan bergerak luar biasa lewat kelompok saya. Ini saatnya Tuhan Raya. Ini saatnya bangkit saudara. Ini saatnya Tuhan akan bergerak saudara. Ini saatnya mujizat akan terjadi saudara. Ini saat yang luar biasa. Saya senantiasa beritahu saudara, ini kairos untuk Indonesia. Nanti kalau api Roh Kudus datang, itu datangnya tiba-tiba. Seperti waktu datang di Yerusalem, mereka itu nggak lihat apa-apa. Seolah-olah nggak ada orang yang diselamatkan, satu pun nggak ada. Seolah-olah bahkan dulunya ada banyak yang sudah undur. Seolah-olah nggak ada apa-apa, saudara. Tapi mereka punya satu janji saja, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Hanya itu saja. Mereka tangkap, mereka doakan, mereka nantikan janji itu. Mereka imani, kelihatan tidak apa-apa. Tapi satu kali, tiba-tiba angin Roh Kudus berembus. Satu kali, tiba-tiba api Roh Kudus menyala. Satu kali, tiba-tiba pengurapan datang. Satu kali, tiba-tiba perkataannya penuh kuasa. Tiba-tiba pelayanannya penuh kuasa. Tiba-tiba panen raya. Tiba-tiba berkat dicurahkan luar biasa. Mujizat dicurahkan secara luar biasa. Amin. Berhasil dulu baru menyala, atau menyala dulu baru berhasil? Maka jangan kerajinanmu kendor. Menyala, layani Tuhan, kamu akan berhasil.
Katakan sebelah, ayo menyala dulu. Benar ya Pak Gus ya? Menyala dulu toh Pak ya? Bukan berhasil dulu baru menyala. Bukan diberkati dulu. Tuhan berkata bersukacitalah di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi doamu. Maka Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi doamu. Yang ketiga, saudara, ya, yaitu tetap berjalan dalam roh. Saya ulangi sedikit supaya saudara tangkap. Yang pertama, harus terus ada fokus pada visi yang dari Tuhan. Jangan nyimpang. Yang kedua, waktu saudara berjalan dalam visi Tuhan, menyala, jangan lemah. Yang ketiga, saudara dengar, berjalan dalam roh. Roh Kudus itu diberikan pada kita untuk menuntun hidup kita. Saudara, terus Paulus juga berkata, menasihati dalam Galatia 3 ayat 3, adakah kamu sebodoh itu bodoh, kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Jangan sampai diawali dengan roh, lalu diakhiri dengan daging. Pertama cinta mula-mula luar biasa sekali, tapi akhirnya cinta uang luar biasa sekali, tapi akhirnya cinta dunia luar biasa sekali. Jangan sampai diawali dengan roh, biarlah kita juga diakhiri dengan roh. Dan saya percaya itu sesuatu yang penting sekali. Kalau saudara bisa perhatikan, ya Tuhan terus bicara di dalam gereja kita tentang hal ini. Pesan, ya terus hidup dalam roh, berjalan dalam roh, melayani di dalam roh, saudara. Berjuang dalam tuntunan Roh Kudus. Tadi waktu saya lihat foto juga yang ulang tahun ke-8 kalau nggak salah. Coba dikeluarin. Lah, saudara mana? Lah ini saudara. Ini apa saudara? Dengan apa ini? Dengan roh Tuhan. Itu sebetulnya Sakaria. Ya, bukan oleh gagah dan kuat. Itu singkatan saja. Tapi oleh roh Tuhan. Tapi oleh roh Tuhan. Tapi oleh roh Tuhan. Bukan karena gagah dan kuat. Karena kita menyadari di gereja kita nggak ada yang bisa diandalkan. Saya nggak ada sesuatu yang bisa diandalkan untuk mengembangkan gereja kita. Staf gembala global nggak ada sesuatu yang diandalkan. Nggak ada yang bisa dibanggakan untuk membawa kemajuan kegerakan Tuhan yang luar biasa. Nggak ada, saudara. Harus karena roh Allah. Hanya karena roh Allah bekerja. Hanya karena roh Allah berkarya. Dan hanya kita bisa melihat kasih karunia. Hanya kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Setiap kita ingat terus pesan Tuhan seperti ini. Diawali dengan roh. Harus diakhiri juga dengan roh. Jangan sampai dengan daging. Kita bisa belajar pelajaran berharga dari Simpson. Diawali dengan roh. Dia nasir Allah luar biasa. Tapi sayang dia mengakhirinya dengan daging. Akhirnya juga kehancuran. Gak ada apa-apa. Berhasil tapi akhirnya hancur lagi. Saudara, siapa lagi? Gehazi misalnya, diawali bagus sekali, sudah ikut Elisa, wah itu luar biasa sekali. Kalau Elisa melanjutkan Elia, sebetulnya dia bisa melanjutkan kelak Gehazi, tapi akhirnya diakhiri dengan daging, tergoda oleh keinginan daging, akhirnya hidupnya rusak, akhirnya hidupnya hancur, sudah gak berhasil. Siapa lagi? Yudas misalnya, wah luar biasa, sudah dipanggil oleh Tuhan. Oh sudah dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Diawali dengan roh. Tapi sayang sekali diakhiri dengan daging, saudara. Dan itu sayang sekali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita juga uji diri pada saat ini. Kita sudah dimulai dengan roh. Cinta mula-mula di dalam Tuhan. Dulu sangat cinta pada mula-mula. Jangan izinkan, saudara, kasih itu padam. Kita terus, saudara, punya ya roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Cinta dalam Tuhan. Biarlah kita akhiri hidup kita, saudara, juga dengan roh. Dan saya percaya itu mendatangkan kasih karunia. Itu mendatangkan anugerah yang luar biasa. Tadi saya baca beberapa sebagai penutup, saudara. Ini luar biasa sekali. Ya, sebagai penutup Yosua 24 ayat 15-17. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah,
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah asing orang Amori negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah pada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir dan Roma perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Yosua mengawali dengan roh dan mengakhiri dengan roh. Pada masa tuanya dia kumpulkan bangsa Israel, diajak semua tetap setia pada Tuhan, dan dia berkata kalau ada yang tidak mau pun dia dan seluruh keluarganya akan tetap beribadah pada Tuhan, akan tetap setia pada Tuhan, akan terus berjalan dalam tuntunan roh Allah. Bukan hanya dia, saudara bisa belajar Kaleb misalnya, sama dua orang itu. Ya, dia awali dengan roh, bahkan sampai masa tuanya dia berkata semangatku tetap sama, visiku tetap sama, imanku tetap sama, keberanianku tetap sama, ya, janji Tuhan tetap sama dalam hidupku. Dia akhiri masa tuanya, dia justru mengalami sesuatu yang dahsyat. Dia mengalami kesuksesan yang paling besar. Kenapa? Dia awali dengan roh dan diakhiri juga dengan roh. Yang terakhir, belajarlah seperti Elisa. Sampai akhir hidupnya dia tetap hidup dalam roh, dan dia diangkat oleh Tuhan. Sehingga Tuhan tetap berkarya dalam hidupnya. Dalam perjanjian baru dia masih dipakai. Kenapa? Diawali dengan roh, diakhiri dengan roh. Saya ajak semua bangkit berdiri, saudara. Kita akan mulai berdoa. Ya, kita akan terus berdoa, dan nanti akhirnya kita akan masuk tahun yang baru. Tapi saudara, saya ajak angkat tangan. Saya ajak angkat tangan hari ini. Mulai datang kepada Tuhan, saudara. Mulai terus ada dalam hadirat Tuhan. Angkat tangan, jangan perhatikan siapapun. Kita akan berendam dalam hadirat Tuhan terus sampai nanti masuk tahun yang baru. Sekarang renungkan firman Tuhan. Ada janji yang luar biasa dari firman Tuhan. Kita akan masuk pintu tahun kemenangan, saudara. Tahun 2016, tahun kemenangan. Tinggal berapa menit, 15 menit, saudara. Tapi itu satu yang luar biasa. Dengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan sedang bicara pada setiap kita. Biarlah kita tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Jangan ada yang menyimpang ke kanan, jangan ada yang menyimpang ke kiri, saudara. Kalau ada di saudara mulai hidup yang menyimpang ke kanan atau hidup yang menyimpang ke kiri, mungkin karena tergoda oleh keinginan daging, mungkin karena tergoda oleh berbagai macam dosa, kenikmatan dosa, mungkin tergoda oleh ambisi, mungkin tergoda untuk hal yang lain, atau karena tidak tahu panggilan Tuhan, menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri, saudara. Hari ini dengar firman Tuhan, supaya kita bisa masuk pintu kemenangan. Saudara dengar, tetap dalam jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan akan menuntun kita masuk pintu kemenangan, saudara. Masuk tahun kemenangan, saudara. Dan saudara ingat ada 3 hal, supaya saudara bisa sungguh-sungguh berjalan dalam jalurnya Tuhan. Fokus pada visi Tuhan. Fokus pada visi Tuhan. Sekali lagi saudara, fokus pada visi Tuhan. Buka hati di hadapan Tuhan. Oh saudara, cari kehendak Tuhan. Tuhan akan terus memberikan petunjuk. Dia ingin menuntun setiap kita. Dia bisa memberikan pengetahuan apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Panggilan Tuhan untuk hidup dalam kita. Kalau kita bisa mengerti dan kita bisa berjalan dalam panggilan, kita itu stay di dalam jalannya Tuhan. Kita terus ada dalam jalannya Tuhan. Di situ ada backup Tuhan. Di situ ada petunjuk Tuhan. Di situ ada pengurapan Tuhan. Di situ ada kemenangan dan kemenangan. Di situ ada kasih karunia dan anugerah. Jangan tergoda oleh panggilan orang lain. Jangan tergoda oleh apa-apapun, saudara. Tahu panggilan Tuhan untuk hidup saudara. Mungkin saudara dipanggil jadi karyawan, jangan tergoda untuk usaha sendiri. Mungkin saudara dipanggil jadi pengusaha, saudara jangan tergoda untuk hal yang lain. Mungkin saudara dipanggil untuk dunia kesehatan, dunia pendidikan, saudara dunia pemerintahan, bahkan mungkin dipanggil untuk full time, untuk dipanggil jadi hamba Tuhan. Saudara fokus pada panggilan Tuhan.
Fokus pada panggilan Tuhan. Fokus pada panggilan Tuhan, saudara. Yang kedua, ingat saudara, jangan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Apapun terjadi saudara, menyala-nyala. Jangan kerajinanmu kendor. Ingat firman Tuhan, menyala dulu baru sukses saudara. Menyala dulu baru berhasil saudara. Menyala dulu baru nanti menang saudara. Jangan kalau menang baru menyala. Seringkali kita terbalik. Kalau hari-hari ini, bahkan kalau saat ini saudara sedang lemah karena mengalami kegagalan, karena mengalami satu tantangan masalah, karena mengalami saudara kerugian. Oh saudara, jangan semangatmu kendor. Jangan saudara apinya kendor. Jangan kerajinanmu kendor. Oh dengar firman Tuhan, menyala saudara. Minta Roh Kudus menyala saudara. Minta api Roh Kudus saudara. Dan setelah itu saudara akan bergerak dan saudara akan lihat keberhasilan daripada Tuhan. Yang terakhir saudara, ingat firman Tuhan. Oh terus hidup dalam roh. Sudah mengawali dalam roh. Saudara sudah datang pada Tuhan. Oh sudah punya cita mula-mula. Jangan diakhiri dengan daging. Tetap di dalam roh. Tetap di dalam roh. Tetap di dalam roh. Tetap di dalam roh saudara. Kalau saudara mulai saudara, oh mulai berjalan dalam keinginan hawa nafsu, dalam keinginan saudara ambisi pribadi, dalam keinginan daging, hari ini kita tahu kembali di dalam roh. Kasih karunia Tuhan akan dinyatakan. Anugerah Tuhan akan dinyatakan luar biasa. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Saya akan berdoa. Saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan lihat kasih karunia, oh yang luar biasa. Lihatlah tangan-tangan yang diangkat pada saat ini. Tuhan firman-Mu sudah disampaikan. Kami percaya ini pesan-pesan yang harus diperhatikan, supaya setiap kami tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tapi terus berjalan di dalam jalan-Mu. Terus ada jalan dalam jalan-Mu, dan terus Tuhan akan tuntun, dan Tuhan akan terus berikan kasih karunia, dan Tuhan terus akan nyatakan anugerah-Mu. Dan kami tahu sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Baik mereka semua yang ada di tempat ini, Tuhan pengurapan-Mu turun. Firman-Mu menjadi rema. Mereka yang menyaksikan lewat streaming, oh di gereja lokal, dimanapun berada, Semarang yang saat ini sedang mengikutinya, mungkin Jayapura yang sedang mengikutinya, di setiap kota yang sedang mengikutinya, pengurapan-Mu turun Tuhan, anugerah-Mu turun Tuhan, kuasa-Mu turun Tuhan, dan Tuhan berkarya dan nyatakan kasih karunia dan anugerah luar biasa. Orala pasakarala 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 hirala pasakarala 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 hirala pasak. Terus ada dalam Tuhan, terus ada dalam Tuhan. Orala pasakarala pasakarala. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Pasti di tahun yang baru Tuhan memberkati. Kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kini tiba saatnya. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru, pasti di tahun yang baru Tuhan memberkati. Kebahagiaan yang lebih dari tahun
Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Kita doakan, kita masuk dalam doa pada Tuhan, saudara. Kita masuk doa pada Tuhan. Doa untuk gereja-gereja, doa untuk panggilan daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena pesan-pesan-Mu pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan kami sudah lalui tahun 2015 dengan penyertaan daripada Tuhan. Bahkan kami akhiri dengan pesan-pesan daripada Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh dunia. Tuhan kami percaya tahun 2016 akan menjadi tahun kemenangan yang luar biasa. Akan menjadi tahun kebangkitan yang luar biasa. Tuhan kami berdoa untuk Asia, khususnya juga untuk Indonesia. Tuhan kami tahu ini kairos untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan kami pegang janji-Mu. Kami menanti-nantikan Tuhan. Seperti rasul-rasul, seperti murid-murid, waktu pegang janji daripada Tuhan, supaya mereka nunggu di Yerusalem bahwa Roh Kudus akan dicurahkan sehingga kairos bagi Yerusalem. Hari ini kami doakan untuk bangsa kami Tuhan. Hari ini kami doakan untuk nubuatan-nubuatan. Kami doakan untuk janji daripada Tuhan. Angin Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Lawatan Tuhan dicurahkan luar biasa. Tuhan kami doakan bangsa tercinta Indonesia. Tuhan Kau lawat dengan kasih setia. Tuhan Kau lawat dengan anugerah. Tuhan saatnya kemenangan untuk bangsa kami. Saatnya anugerah untuk bangsa kami. Saatnya kasih kamu dinyatakan luar biasa. Saatnya kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Dan sungguh-sungguh tahun 2016 tahun kemenangan bagi bangsa kami. Oh, setiap kota dilanda oleh kasih karunia. Dan kami boleh melihat kemenangan yang besar. Dan sungguh-sungguh kairos Tuhan menjadi kenyataan. Dan angin Roh Kudus berembus tahun 2016. Api Roh Kudus menyala-nyala. Tuhan besar terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga saat ini Tuhan. Dan Kau melihat rumah tangga Tuhan. Oh Tuhan, Kau dengar setiap doa. Saja saudara pegang tangan keluarga saudara, bergandengan. Kalau di sini saudara datang dengan keluarga, bergandengan saudara. Ya, pegang keluarga saudara, bawa di hadapan Tuhan. Kita terus saudara ada dalam hadirat Tuhan bersama keluarga kita. Ada dalam hadirat Tuhan saudara. Kita akan lewati tahun 2015 saudara bersama Tuhan, bersama keluarga kita. Terus berdoa bersama-sama. Doa yang sehati didengar oleh Tuhan dan kasih karunia Tuhan akan dinyatakan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan. Engkau yang lakukan apa yang sudah dijanjikan. Terlebih lagi Tuhan, keluarga-keluarga yang dibawa pada Tuhan pada saat ini. Tuhan, berilah kesatuan. Tuhan, berilah kerukunan. Pulihkan rumah tangga yang pecah. Tuhan, berikan pemulihan yang sejati. Tuhan, hari ini hari mujizat. Hari ini hari terakhir bulan 15, hari kemenangan, hari pemulihan rumah tangga, hari kasih karunia dinyatakan. Setiap pergumulan dijamah oleh Tuhan. Dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Terus saudara berbahasa roh, datang pada Tuhan, tinggal detik-detik kita akan melewati bersama Roh Kudus, lewati bersama Roh Kudus, diurapi keluarga, diurapi setiap jemaat, diurapi setiap orang, diurapi oleh Tuhan, yang ada di tempat ini, yang mengikuti streaming, yang ada di gereja kita. Diurapi oleh Tuhan, pengurapan yang membawa kemenangan, pengurapan yang membawa keberhasilan, pengurapan yang membawa perkenanan, pengurapan yang membawa anugerah daripada Tuhan, pengurapan Tuhan. Penuhi kami semuanya, penuhi setiap kami, oh dengan kasih setia, oh dengan perkenanan, oh dengan karya-Mu, Kau penuhi setiap kami Tuhan. Terus saudara bersama-sama.
Pergantian tahun. Sungguh-sungguh persiapkan hati yang benar, hati yang kudus, hati yang tulus, hati yang berkenan, hati yang menyenangkan Bapa di surga. Ini hidup kami, ini hati kami Bapa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tepat, satu kemenangan, victory, 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 victory. Oh, rara-rara. Spektakuler grace terjadi. Spektakuler grace terjadi di dalam Yesus. Kami terima dengan iman, kami terima dengan percaya. Anugerah semakin dilimpahkan, kekuatan kuasa yang baru dilimpahkan. Kami berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Berikan kemuliaan, segala puji syukur, hormat, kuasa, kebesaran, kejayaan, kehormatan bagi Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyembah Tuhan Allah yang hidup, mengucap syukur kepada Tuhan Sang Pencipta, Khalik langit bumi, laut dan segala isinya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi Allah. Angkat kedua tanganmu, kita berserah kepada Bapa Surgawi. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Di tempat yang maha tinggi.
Tuhan. Tidak pernah engkau ragu akan kesetiaan Tuhan. Engkau akan tetap pegang janji Tuhan sepenuh jiwa, penuh keyakinan, dan Tuhan akan terus memimpin langkah-langkah kita. Setiap langkah ada dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Mari tetap di jalur yang tepat. Saat engkau berjalan dengan Tuhan, maka engkau berada di jalur yang tepat. Maka kemenangan lepas kemenangan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus pegang tangan kami. Dan percaya untuk berlangkah. Angkat tanganmu di hadapan Yesus sekarang percaya. Lepaskan tangan.
Kita berjalan, kita akan berlari selanjutnya. Tahun 2015 kita berlari, tahun 2016 pasti kita akan terbang. Amin. Haleluya. Ku kan terbang bersamamu Tuhan. Kita bersama. Bersamamu
tahun penuh kemenangan. Selamat datang. Ya, saudara saya ajak surat tangkap sungguh-sungguh. Kita sudah masuk tahun kemenangan. Saya percaya Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang memberikan rema, tangkap saudara. Maka saudara akan dapat pengurapannya. Maka saudara akan dapat karya Tuhan. Dan sungguh-sungguh mengalami kemenangan. Kemenangan, 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 dan kemenangan. Amin, saudara. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kami sambut tahun kemenangan yang daripada Tuhan. Tahun penuh dengan kemenangan daripada Tuhan. Kami akan melihat kemenangan. Kami akan mengalami kemenangan. Dan kami akan menjadi pemenang. Dan lebih daripada pemenang. Terima kasih tahun pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami memberi kemenangan senantiasa. Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan pengurapan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Dan kami akan sungguh-sungguh melihat kasih karunia yang dinyatakan. Setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan yang hadir menjadi pemenang. Setiap rumah tangga menjadi pemenang. Setiap orang yang ada di tempat ini menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Kau bawa setiap kami. Tuhan, Kau bawa gerejamu ini Tuhan berjalan di dalam jalan. Dan Kau menyatakan kemuliaan. Kami tahu tahun 2016 kami akan lihat angin roh kudus dicurahkan luar biasa. Api roh kudus menyala-nyala. Kuasa mujizat dinyatakan luar biasa. Anugerah berkat dinyatakan luar biasa. Kemenangan terjadi luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, yaitu namamu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan kemenangan yang besar. Amin. Kepada Tuhan dengan pengurapan kemenangan. Amin. Victory for Tuhan. Kalau lebih dahsyat akan melakukannya. Amin. Satu tanda lebih daripada